Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang teori kesetimbangan kimia, kemudian menghitung Kc dan menghitung Kp. Hari ini kita juga telah belajar tentang hubungan Kc dan Kp serta derajat disosiasi ya. Untuk sekarang video pembahasan mengenai soal-soal kesetimbangan kimia. Untuk soal yang pertama, diketahui reaksi kesetimbangan terdapat beberapa reaksi. Untuk reaksi yang pertama yaitu H2 plus Cl2, kesetimbangan 2HCl dengan harga K 2 kali 10 pangkat 3. Reaksi kedua, N2 plus 3H2, kesetimbangan 2NH3, harga K-nya yaitu 5 kali 10 pangkat 2. Reaksi yang ketiga, N2 plus 4H2 ditambah Cl2, kesetimbangan 2NH4Cl dengan harga K 5 kali 10 pangkat 2. Hitung harga K untuk NH3 plus HCl kesetimbangan 2NH4Cl. Nah, untuk soal yang pertama ini, kita sudah diberikan beberapa reaksi ya. Reaksinya berbeda dan juga harga K yang berbeda. Kemudian di soal diminta menghitung harga K untuk reaksi yang baru, reaksi NH3 plus HCl kesetimbangan 2NH4Cl. Dijawab. Nah, untuk reaksi kesetimbangan ini kita menerapkan atau menggunakan hukum Hess dan penggabungan persamaan ketetapan kesetimbangan. Nah, penggabungan persamaan ketetapan kesetimbangan itu gimana sih? Jadi ada syarat-syaratnya ya. Untuk syarat yang pertama itu, jika reaksi dibalik, maka harga K yang baru menjadi 1 per K yang lama. Kemudian syarat yang kedua, jika reaksi dikali dengan X, maka harga K yang baru menjadi K pangkat X. Reaksi yang ketiga, atau syarat yang ketiga, jika reaksi dibagi dengan X, maka harga K yang baru menjadi akar pangkat X dari K yang lama. Dan syarat yang terakhir, syarat yang keempat, jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka harga K yang baru harus dikalikan. Nah, kita lihat dulu untuk reaksi ini apa sudah setara? Sudah ya, di kiri ada 2N, kemudian ada sebelah kanan juga 2N, ruas sebelah kiri terdapat 8H, begitu juga dengan ruas sebelah kanan, begitu juga untuk Cl di ruas kiri ada 2, begitu juga di ruas sebelah kanan ada 2Cl. Nah, tadi sudah diketahui untuk 3 reaksi yang berbeda memiliki harga K yang berbeda juga. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk reaksi 2NH3 plus 2HCl, kesetimbangan 2NH4Cl di sini 2NH3-nya ya, bisa kalian lihat 2NH3 berada di ruas sebelah kiri. Sedangkan untuk yang reaksi diketahui 2NH3 itu ada di sebelah kanan. Maka kita kembali ke syarat-syarat. Jika reaksi dibalik, harga K baru menjadi 1 per K yang lama. Nah, ini 2NH3-nya sebelah kanan. Yang di soal ternyata 2NH3 ada di sebelah kiri. Maka K-nya yang 5 kali 10 pangkat 2 dijadikan 1 per dari K yang lama. Maka sebelumnya kita ubah dulu dari reaksinya. Kita balikkan reaksinya menjadi 2NH3-nya berada di sebelah kiri, kesetimbangan N2 plus 3H2 dengan harga K yang baru yaitu 1 per 5 kali 10 pangkat 2 dari K yang lama ya. Kemudian kita lihat lagi untuk yang HCl. HCl ini ada di sebelah kiri sama seperti NH3 dan ternyata di reaksi yang diketahui HCl itu berada di sebelah kanan. Oleh karena itu kita ubah dulu, kita balik reaksi HCl menjadi 2HCl, kesetimbangan H2 plus Cl2, harga K-nya sama seperti NH3, diberikan 1 per K, dari K yang lama jadi K 1 per 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian 2NH4Cl, 2NH4Cl berada di ruas sebelah kanan, dan yang reaksi diketahui berada juga di ruas sebelah kanan. Oleh karena itu tidak perlu dirubah, karena tetap ya, jadi N2 plus 4H2 ditambah Cl2 kesetimbangan 2NH4Cl dengan harga K-nya tetap yaitu 5 kali 10 pangkat 2. Nah, setelah kita tuliskan semua reaksinya, sekarang kita bisa coret ya jika memang ada yang sama. Nah, di sini N2-nya bisa kita coret ya. N2-nya kita coret, kemudian H2-nya juga bisa 3H2, H2, 4H2-nya habis, kemudian Cl2-nya ya, Cl2 juga habis. Nah, kemudian di sini sudah ya, sudah habis ya.
Maka bisa kita tuliskan di sini NH3 karena masih menyisa 1 ya NH3-nya. Kemudian HCl-nya juga masih sisa 1, HCl kesetimbangannya 2 NH4Cl. Dan untuk K-nya ini menghitung harga K yang baru dari reaksi NH3 plus HCl kesetimbangan 2 NH4Cl, yaitu kembali ke reaksi yang nomor 4, jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka harga K yang baru harus dikalikan. Oleh karena itu, harga K yang baru untuk reaksi NH3 plus HCl kesetimbangan 2 NH4Cl ini hasil kali dari 1 per 5 kali 10 pangkat 2 dikali 1 per 2 kali 10 pangkat 3 dikali 5 kali 10 pangkat 2, didapatkan harga K-nya yang baru adalah 1 per 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk soal nomor 2, jika H2A plus H2O kesetimbangan H3O plus ditambah H amin dengan harga K 5 kali 10 pangkat min 6. Untuk reaksi yang kedua, H2A plus 2H2O kesetimbangan 2H3O plus A2 min dengan harga K 1,5 kali 10 pangkat min 10, maka harga K untuk kesetimbangan H amin ditambah H2O kesetimbangan H3O plus ditambah A2 min berapa? Nah, di sini sama soalnya seperti soal nomor 1, kita lihat. Kita harus ingat-ingat syaratnya. Di sini H aminnya berada di ruas sebelah kiri. Maka kita cari di sini H aminnya berada di reaksi diketahui ada di sebelah kanan. Oleh karena itu kita harus balik arah reaksinya menjadi HA ya, HA ada di sebelah, soal ada di sebelah kiri dan yang diketahui ada di sebelah kanan, maka kita balik reaksinya H3O plus H amin kesetimbangan H2A plus H2O. K-nya maka otomatis dibalik menjadi 1 per 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang selanjutnya setelah itu H2O. H2O ada di sebelah kiri dan untuk reaksi diketahui juga ada di sebelah kiri, maka H2O ini tidak perlu diubah atau dibalik, maka kita tetap bisa tuliskan rumusnya, reaksinya seperti biasa, yaitu H2A plus 2H2O kesetimbangan 2H3O ditambah A2 min dengan harga K 1,5 dikali 10 pangkat min 10. Nah, di sini bisa kita coret ya, setelah kita tuliskan reaksinya, sekarang bisa kita coret yang sama. Di sini H2A-nya bisa kita coret ya, H2A bisa kita coret, kemudian H2O juga bisa kita coret. Kemudian di sini H3O juga ya bisa kita coret, maka didapatkan hasilnya yaitu H amin, turun ya H amin ditambah H2O, karena H2O-nya masih menyisa 1 ya di sini. Begitu juga kesetimbangan H3O, H3O dari sini masih menyisa 1, kemudian A2 aminnya turun. Nah, didapatkan harga K untuk reaksi H amin ditambah H2O kesetimbangan H3O plus A2 min didapatkan dari hasil kali ini. K sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 10. 1,5 kali 10 pangkat min 10 ini naik ke atas ya. Menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 10 per 5 kali 10 pangkat min 6. Maka didapatkan hasil 3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian untuk soal nomor 3, dalam bejana 2 liter dimasukkan 6 mol gas A dan 3 mol gas B. Reaksinya yaitu 2A plus B kesetimbangan C plus D. Pada keadaan setimbang terbentuk 2 mol C. Tentukan tetapan kesetimbangannya. Nah, sekarang kita jawab. Diketahui reaksinya 2A plus B kesetimbangan C plus D. Nah, di sini mula-mulanya dimasukkan 6 mol gas A dan 3 mol gas B. Kemudian pada saat keadaan setimbang terbentuk 2 mol gas C. Maka reaksi tetapan kesetimbangannya berapa? Nah, di sini volumenya juga diketahui yaitu 2 liter. Nah, untuk soal nomor 3 ini adalah soal untuk mencari Kc-nya ya, tetapan kesetimbangan. Nah, ingat untuk rumus Kc yaitu Kc sama dengan konsentrasi Y pangkat koefisien C, konsentrasi Z pangkat koefisien D, per konsentrasi W pangkat koefisien A dikali konsentrasi X pangkat koefisien B. Sama saja juga Kc per produk per reaktan. Nah, sekarang kita buat tabelnya dari 2A plus B, kesetimbangan C plus D ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk tadi diketahui bahwa untuk gas A dan gas B
mula-mula dimasukkan 6 mol untuk gas A dan 3 mol untuk gas B. Kemudian dihasilkan gas C yaitu saat keadaan setimbang yaitu 2 mol. Nah, untuk 2 mol di sini adalah untuk koefisien 1 dari C ya. Maka untuk reaksinya di sini otomatis yaitu C 2 mol, D juga 2 mol, B juga 2 mol, sedangkan untuk A di sini harus dikalikan 2 dulu. Karena A memiliki koefisien 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4 mol. Jadi saat keadaan setimbang untuk 2A yaitu 2 mol, untuk B yaitu 1 mol, untuk C 2 mol, dan juga untuk D 2 mol. Dan selanjutnya kita masing-masing hitung dari zatnya ya. Nah, zatnya gimana caranya? Pertama, konsentrasi dari 2A ini dimasukkan saat keadaan setimbangnya, yaitu mol A-nya, yaitu 2 mol per 2 liter. Tadi untuk volumenya ya, volumenya yaitu 2 liter. Kemudian konsentrasi B 1 mol, yaitu saat keadaan setimbangnya 1 mol per 2 liter. Untuk konsentrasi C 2 mol per 2 liter. Untuk konsentrasi D yaitu 2 mol per 2 liter. Maka didapatkan hasil dari konsentrasi A yaitu 1 M, kemudian untuk B, konsentrasi B itu 1 per 2 M, untuk konsentrasi C sama, dan D 1 M juga. Nah, kemudian kita masukkan untuk K-nya, produk per reaktan, maka didapatkan hasil 1 kali 1 per 1 pangkat 2 dikali 1 per 2, maka didapatkan hasil 2 molar ya. Jadi, tetapan kesetimbangan untuk soal nomor 3, KC-nya yaitu 2. 2 ya. Kemudian soal nomor 4. Bila 0,1 HI dimasukkan ke dalam tabung bervolume 10 liter dan dipanaskan sampai suhu tertentu sehingga reaksi yang terbentuk yaitu 2 HI kesetimbangan H2 plus I2. Keadaan setimbang pada saat I2 sebanyak 0,01 mol. Tentukan konstanta kesetimbangan reaksinya. Nah, konstantanya. Jadi diketahui ya, kita tulis dulu mula-mulanya yaitu 0,1 mol HI, volumenya adalah 10 liter, dan keadaan setimbangnya 0,01 mol I2 ya, serta reaksinya yaitu 2 HI kesetimbangan H2 plus I2. Nah, di sini kita masih sama ya, mencari tetapan kesetimbangan yaitu KC, kita buat tabelnya yaitu untuk 2 HI tadi diketahui 0,1 mol ya. Nah, maka untuk mula-mula H2 dan I2 belum bereaksi, maka dihasilkan tadi I2-nya yaitu saat keadaan setimbang 0,01 mol. Oleh karena itu 0,01 mol ini tentu saja bereaksi di sini dia 0,01 mol untuk I2. Nah, karena I2 memiliki koefisiennya 1, jadi H2 juga pada saat bereaksi menghasilkan 0,01 mol. Sedangkan untuk HI karena memiliki koefisiennya 2, maka 0,01 mol dikali 2, maka didapatkan hasil saat bereaksi yaitu 0,02 mol. Kemudian saat setimbangnya didapatkan hasil untuk 2HI yaitu 0,08 mol, untuk H2 yaitu 0,01 mol, dan untuk I2 adalah 0,01 mol. Kita masukkan ke rumusnya, produk per reaktan, konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 per konsentrasi HI pangkat 2. Kemudian kita masing-masing hitung zatnya ya, yaitu untuk konsentrasi 2HI yaitu 0,08 mol per 10 liter, volumenya 10 liter, begitu juga konsentrasi H2 0,01 mol per 10 liter, untuk konsentrasi I2 0,01 mol per 10 liter, maka didapatkan hasil KC-nya yaitu tinggal dimasukkan dari 0,08 mol ini H2-nya di sini 1 kali 10 pangkat min 3, begitu juga I2-nya 1 kali 10 pangkat min 3 per 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 lagi, jadi 1 kali 10 pangkat min 6 per 64 dikali 10 pangkat min 6 didapatkan hasil 0,015625, maka harga KC-nya tetapan kesetimbangannya untuk soal nomor 4 ini adalah 0,015625. Kemudian soal nomor 5, dalam keadaan kesetimbangan terdapat reaksi A plus B kesetimbangan 2C plus D, 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atm atau atmosfer. Hitunglah nilai Kp untuk kesetimbangan berikut. Nah, untuk nomor 5 ini, tipe soalnya yaitu menghitung atau mencari nilai Kp. Nah, jadi yang pertama yaitu kita tulis dulu, diketahui reaksinya yaitu A plus B kesetimbangan 2C plus D dengan P totalnya yaitu tekanan total ya, yaitu 2,2 ATM ini, dan N totalnya 11 mol. Nah, N totalnya ini berasal dari jumlah mol total keseluruhan, yang tapi hanya harus gas saja ya. Jadi di sini ada 2 mol gas A, ditambah 3 mol gas B, ditambah 4 mol gas C, ditambah 2 mol gas D, didapatkan hasil N totalnya, mol totalnya itu 11 mol.
Kemudian rumus KP diingat, rumus KP yaitu tekanan Y pangkat C dikali tekanan Z pangkat D per tekanan W pangkat A dikali tekanan X pangkat B. Beda dengan rumus KC yang memiliki tanda kurungnya tegak ya. Untuk rumus KP tanda kurungnya seperti tanda kurung yang biasa digunakan. Kemudian setelah menemukan rumus KP-nya, kita hitung dulu masing-masing dari tekanan parsial masing zat ini. Nah, untuk tekanan A tadi 2 mol ya, 2 mol per 11. Nah, 11 itu adalah mol total dari jumlah total keseluruhan molnya ya, dari hanya khusus gas saja, jadi 2 per 11 dikali 22, 2,2 atm atau tekanan totalnya yaitu sama dengan didapatkan hasil tekanan A, yaitu 0,4 atm, begitu juga untuk tekanan B, tadi 3 mol per 11, jumlah mol keseluruhan dikali tekanan total 2,2 atm didapatkan hasil 0,6 atm. Untuk tekanan C, molnya 4 per 11 dikali 2,2 atm didapatkan hasil 0,8 atm, dan tekanan D didapatkan hasil 2 per 11 dikali 2,2 atm 0,4 atm. Kemudian kita hitung KP-nya, masukkan saja angka yang sudah didapatkan tadi dari tekanan parsial masing-masing zat, kemudian dimasukkan yaitu 0,8 pangkat 2 dikali 0,4 per 0,4 dikali 0,6 didapatkan bahwa nilai untuk KP adalah 1,067. Kemudian untuk soal nomor 6, gas oksigen di fluorida atau OF2 disintesis dari reaksi antara gas F2 dengan gas O2 menurut reaksi berikut. Nah, reaksinya ini udah setimbang belum? 2F2 plus O2 kesetimbangan 2OF2. Sudah ya? Nah, dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan gas O2 diketahui masing-masing 1 atm. Jika pada keadaan setimbang tekanan total gas adalah 1,75 atm, maka nilai KP reaksi tersebut adalah, ini masih menghitung atau mencari nilai KP ya. Jadi di sini penyelesaiannya kita tulis dulu reaksinya 2F2 plus O2 kesetimbangan 2OF2 dengan tekanan totalnya yaitu 1,075 atm ya. Tekanan total gas adalah 1,75 atm. Di sini adalah 1 atm-nya yaitu pada saat keadaan awal ya. Keadaan awalnya. Jadi ditanyanya itu nilai KP. Maka didapatkan, kita masukkan dulu ke tabel bahwa 2F2 plus O2 kesetimbangan 2F2 mula-mulanya tadi adalah 1 atm ya, 1 atm, 2F2 dan juga O2. Untuk 2F2 belum bereaksi. Nah, karena tadi reaksinya belum diketahui berapa, maka kita misalkan dengan X. Nah, untuk X di sini untuk F2 yang memiliki 2 koefisien ya, sedangkan untuk O2 hanya 1 berarti setengah X, untuk 2F2 berarti sama, yaitu seperti F2 itu X. Nah, pada saat kesetimbangan didapatkan 1 min X, untuk O2 juga 1 min setengah X, dan untuk 2OF2 adalah X. Nah, sebelumnya kita hitung, nah untuk mencari P total adalah menjumlahkan semua mol totalnya ya. Jadi 1 min X ditambah 1 min setengah X ditambah X. Nah, di sini dari ini ya 2F2 plus O2 dan 2F2 ya. Nah, tadi P totalnya itu, tekanan totalnya itu 1,75 sama dengan 2 min setengah X ya. Kemudian setengah X sama dengan 0,25, X sama dengan 0,5. Setelah kita mendapatkan X-nya diketahui 0,5, sekarang maka tekanan parsial masing-masing zat adalah tekanan pada F2, gas F2 yaitu 1 min X. Seperti ini ya, 1 min X dari sini. Tekanan dari untuk gas F2, 1 min X, X-nya tadi 0,5, maka 1 dikurang 0,5 adalah 0,5 atm. Untuk gas O2 juga dari sini, saat keadaan setimbang 1 min setengah X, 1 min setengah kali X, dan 0,5 didapatkan 0,75 atm, dan untuk gas OF2, X adalah 0,5 atm. Kemudian untuk mencari KP-nya dimasukkan saja rumusnya. Tadi 2OF2 berarti OF2 pangkat 2 per 0,5 pangkat 2 dikali 0,75 ya. Jadi didapatkan hasil untuk KP yaitu 1,33. Kemudian untuk soal nomor 7, dalam ruangan yang tekanannya 3 atm, dipanaskan 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2 pada suhu 400 Kelvin. Terjadi reaksi kesetimbangan, yaitu N2 plus 3H2 kesetimbangan 2NH3. Ternyata pada saat kesetimbangan terdapat gas N2 sebanyak 0,25 mol. Hitunglah KP dan KC pada saat itu. Nah, penyelesaiannya di sini
tekanan totalnya itu bisa diketahui 3 atmosfer. Nah, mula-mula dimasukkan 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2 ya, 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2. Dan pada saat kesetimbangan dihasilkan sebanyak 0,25 mol gas N2 ya. Nah, di sini untuk soal nomor 7 ini mengenai hubungan antara Kp dan Kc. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, untuk menghitung Kp dan Kc, di sini pertama-tama kita masukkan dulu ke tabel ya. Jadi N2 plus 3H2 kesetimbangan 2NH3 tadi mula-mulanya untuk N2 itu 0,5, untuk gas H2 yaitu 1,5 ya. Nah, pada saat kesetimbangan N2 itu 0,25. Maka 0,25 di sini karena memiliki satu koefisien N2 berarti reaksinya juga berlangsung 0,25. Kemudian untuk H2 karena memiliki koefisiennya 3, H2 ini 3H2, maka 0,25 dikali 3 yaitu sama dengan 0,75. Dan untuk NH3 karena memiliki koefisien 2, maka dikalikan 0,25 dikali 2 yaitu 0,50. Maka didapatkan saat keadaan setimbang yaitu N2 0,25, H2 3H2 mendapat keadaan setimbang itu 0,75 dan NH3 yaitu 0,50. Kemudian kita menghitung tekanan parsial dari masing-masing zat ya, yaitu mol A per jumlah mol total gas dikali P total. Nah, di sini untuk tekanan gas pada N2 yaitu pada saat keadaan setimbangannya mol A-nya itu 0,25 per 1,5 yaitu jumlah mol total gasnya dikali 3 atm didapatkan hasil 0,5 atm. Begitu juga untuk tekanan pada gas H2 yaitu pada saat keadaan setimbang mol A-nya 0,75 per mol totalnya 1,5 dikali 3 atmosfer atau tekanan totalnya tadi didapatkan hasil 1,5 atm dan untuk gas NH3 didapatkan 0,5 per 1,5 dikali 3 atm didapatkan 1 atmosfer. Maka Kp-nya dimasukkan saja ke rumusnya 1 per 2 dikali 1 per 1 pangkat 2 per 0,5 dikali 1,5 pangkat 3 didapatkan hasil 0,59. Kemudian setelah mendapatkan Kp-nya, kita tentukan Kc-nya. Untuk rumus Kc, yaitu berasal dari Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Karena Kp yang sudah ditemukan, maka sekarang kita mencari Kc-nya. Kc-nya sama dengan Kp per RT delta N. Nah, di sini Kp-nya 0,59 ya. 0,59 berarti tinggal dimasukkan 0,59 per 0,082. 0,082 ini adalah tetapan. Jadi, pasti 0,082. T-nya adalah suhunya 400 derajat Kelvin ya. Jadi, untuk suhu di sini harus Kelvin. Nah, untuk delta N-nya ini min 2 karena koefisien sebelah kanan dikurangi koefisien sebelah kiri. Untuk koefisien sebelah kanan di sini 2, sebelah kiri adalah 4, maka 2 dikurang 4 hasilnya min 2. Didapatkan hasil 0,59 dikali 32,8 pangkat 2 sama dengan Kc-nya yaitu 634,745. Baik Kc dan Kp tidak memiliki satuan ya, jadi dituliskan hasilnya saja nilainya. Kemudian untuk soal nomor 8, di dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter dipanaskan 5 gram CaCO3 pada 700 Kelvin. CaCO3 terurai membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu CaCO3 kesetimbangan CaO plus CO2. Volume CO2 yang terdapat pada saat setimbang adalah 22,4 ml. Hitunglah nilai tetapan kesetimbangan Kp. Nah, ini masih sama seperti soal nomor 7 menghitung Kp yaitu dari hubungan Kp dan Kc. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu ya, diketahui reaksinya yaitu CaCO3 menjadi CaO plus CO2, kemudian volume 10 liter, suhunya 700 Kelvin, dan volume CO2-nya 22,4 ml ya, diubah menjadi liter 0,0224 liter. Nah, di sini ditanyanya Kp. Nah, dilihat dari reaksinya CaCO3 kesetimbangan CaO plus CO2. Nah, kita mencari molnya dulu karena belum diketahui ya. Jadi di sini P-nya adalah 1 atm ya. P per V dikali per R kali T. Nah, di sini karena di soal tidak diketahui berapa tekanannya, maka anggap saja 1 atm. Jadi 1 atmosfer dikali V-nya tadi 0,0224 liter setelah dirubah ke liter per 0,082 tetapan
R adalah 0,082 dikali suhunya 700 Kelvin, maka didapatkan hasil 3,9 dikali 10 pangkat min 4 mol. Setelah ditemukan molnya, kita tentukan Kp-nya. Nah, untuk merumus Kp sendiri adalah Kc RT delta N. Sedangkan untuk Kc-nya yaitu CO2. Kenapa CO2? Karena lihat ke reaksi ya. Di sini CO2 yang berfase gas. Sedangkan untuk Kc sendiri yang dapat direaksikan yaitu jika berfase gas atau berfase aqueous. Sedangkan untuk fase solid, baik solid maupun liquid, tidak dapat bereaksi ya. Jadi hanya berfase gas ataupun aqueous. Jadi hanya Kc-nya di sini CO2 saja ya. Sehingga ditemukan untuk Kc-nya 3,9 kali 10 pangkat min 4 ini per tadi volumenya adalah 10 liter. Jadi 3,9 kali 10 pangkat min 5. Setelah mendapatkan Kc-nya, kita hitung Kp-nya. Kp-nya sama dengan Kc RT pangkat delta N. Dihasilkan 3,9 kali 10 pangkat min 5 dikali RT-nya 0,082 dikali 700 pangkat 1. Delta N-nya karena hanya gas saja 1, jadi 2,23 dikali 10. Hasilnya untuk Kp 2,23 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk soal nomor 9, dalam bejana 10 liter, 920 gram gas N2O4 terurai sebagian menjadi gas NO2 dengan AR-nya N adalah 14, O adalah 16. Jika derajat disosiasi N2O4 sama dengan 0,2, maka tentukan jumlah mol yang bereaksi. Nah, di sini gram untuk N2O4-nya adalah 920 gram, untuk MR-nya N2O4 adalah 92 gram per mol. Nah, kita cari molnya dulu ya. Jadi gram per mr dimasukkan 920 per 92 didapatkan 10 mol. Nah, ini jadi 10 mol ini adalah mol mula-mula dari N204. Kemudian ditanyakan adalah tentukan jumlah mol yang bereaksi. Kita masukkan ke rumus derajat disosiasi, yaitu derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai R per jumlah mol zat mula-mula. Nah, tadi derajat disosiasinya sudah diketahui 0,2. Nah, terus yang ditanyakan jumlah mol yang diketahui, otomatis jumlah mol yang diketahui X per jumlah mol zat mula-mula sudah didapatkan, yaitu 10 mol, jadi 0,2 per sama dengan X per 10, sehingga didapatkan jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai sama dengan 2 mol. Kemudian soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10, di dalam ruang tertutup, volumenya 1 liter, terdapat reaksi disosiasi PCl5 kesetimbangan PCl3 plus Cl2. Jika pada saat setimbang, perbandingan PCl5 dan PCl3 adalah 3:2, maka hitunglah derajat disosiasi. Untuk soal nomor 10 ini sama seperti soal nomor 9, yaitu mencari derajat disosiasinya. Penyelesaiannya, tentukan derajat disosiasi. Nah, tadi dimisalkan jumlah mol mula-mula PCl5 yaitu iya ya, dimisalkan. Kemudian untuk mol PCl5 dan PCl3 pada saat keadaan setimbang 3X dan 2X, karena tadi disebutkan perbandingannya 3:2. Kita masukkan ke dalam tabel PCl5, kesetimbangan PCl3, dan ditambah Cl2 untuk awalnya, yaitu kita mula-mula sebagai Y, kemudian PCl3 dan Cl2 belum bereaksi, sehingga didapatkan keadaan setimbangnya untuk PCl5 dan PCl3 3X dan 2X. Kemudian reaksinya berarti di sini 2X ya, karena sama-sama koefisiennya 1, berarti PCl3 juga 2X, Cl2 juga 2X. Kemudian Y min 2X, hasil dari sini Y min 2X, maka Y sama dengan 2X plus 3X sama dengan 5X. Jadi nilai Y adalah 5X ya. Perhitungan matematika kita pindah ruaskan, Y sama dengan 2X plus 3X sama dengan 5X. Jadi derajat disosiasinya dapat dihitung. Jadi derajat disosiasi sama dengan mol zat terurai per bereaksi per mol mula-mula. Tadi yang terurai itu adalah 2X ya. Dia yang bereaksinya yaitu 2X per mol mula-mulanya yaitu 5X di sini, karena Y sudah diketahui yaitu 5X, maka derajat disosiasi sama dengan 2X per 5X sama dengan 0,4. Jadi derajat disosiasinya sama dengan 0,4 atau 40%. Terima kasih. Semoga dapat membantu video mengenai pembahasan soal-soal kesetimbangan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.